Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah IPS terpadu SD kelas 4C program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sefti Nurmala dengan NIM 120, ada saya sendiri Yola Violita dengan NIM 089, Nur Hafizah dengan NIM 343, Lingga Fahuari Aji dengan NIM 157, dan Afrizal Iza Pratama dengan NIM 096. Selamat menonton semuanya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari model pembelajaran terpadu? Nah, menurut Depdikbud pada tahun 2007, model pembelajaran terpadu ini adalah suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Melalui pembelajaran terpadu ini, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Selanjutnya, pengertian masalah sosial. Menurut Hidayati pada tahun 2010, masalah sosial ini adalah suatu situasi di masyarakat yang telah menjadi warisan turun-temurun yang memerlukan perbaikan atau pemecahan yang timbul dari kondisi masyarakat atau lingkungan sosial dan yang menghendaki penerapan kekuatan sosial untuk memperbaiki atau untuk mengatasinya. Nah, teman-teman, masalah sosial ini sendiri lahir dari kondisi masyarakat atau lingkungan yang meliputi lingkungan sosial seperti aspek kehidupan sosial, misalnya aspek sosial biologis, aspek sosial budaya, aspek sosial ekonomi, aspek sosial politik, aspek sosial geografis, dan seterusnya. Semua aspek tersebut mengadakan asosiasi dan interrelasi satu sama lain dan membentuk suatu sistem. Baik, terima kasih moderator. Saya Sefti Nurmala dengan NIM akhir 120 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pendekatan pemecahan masalah sosial. Nah, dapat kita ketahui pendekatan pada pemecahan masalah sosial ini ada 3. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan masalah sosial itu. Masalah sosial adalah suatu situasi di mana masyarakat yang telah menjadi warisan turun-menurun yang memerlukan perbaikan atau pemecahan yang timbul dari kondisi masyarakat atau lingkungan sosial dan yang menghendaki penerapan kekuatan sosial untuk memperbaiki atau untuk mengatasinya. Nah, adanya masalah di masyarakat merupakan hal yang wajar. Dan masalah-masalah tersebut harus dihadapi dengan kewajaran pula. Masalah menyebabkan manusia berpikir dan mendorong mencapai hasil yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Masalah dan tantangan hidup inilah yang justru membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih tinggi. Selanjutnya, aspek kehidupan manusia itu sangatlah kompleks, baik dilihat dari aspek penyebarannya, aspek tingkat kebudayaannya, aspek tingkat ekonominya, aspek politiknya, dan sebagainya. Sehingga permasalahan kehidupannya juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, pendekatan dan pemecahan masalahnya tidak dapat menggunakan hanya satu pendekatan, melainkan memerlukan berbagai pendekatan yang dapat ditetapkan secara bersama-sama atau secara parsial. Menurut Hidayati, mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Antara lain yang pertama adalah pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi terhadap suatu masalah sosial yaitu pendekatan yang didasarkan atas konsep dan prinsip ekologi. Penelitian masalah sosial dengan pendekatan ekologi berarti menelaah masalah sebagai hasil interrelasi antara masyarakat, manusia dengan lingkungannya pada suatu ekosistem. Pengaruh manusia terhadap lingkungan dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia diteliti dan dikaji. Selanjutnya, interrelasi kedua komponen tersebut dikaji sampai sejauh mana telah menimbulkan masalah sosial. Nah, agar lebih jelasnya lagi untuk pelaksanaan pendekatan ekologi terhadap suatu masalah sosial, kita bisa mempermisalkan, yaitu misalnya kita akan mengkaji masalah kemiskinan.
sebagai suatu masalah sosial di suatu daerah tertentu. Untuk mengungkap sebab-sebab kemiskinan, kita harus mengkaji tentang sejauh mana pengaruh tingkah laku manusia memanfaatkan alam sampai menimbulkan ketimpangan. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem atau system approach masalah sosial yaitu suatu pendekatan yang menetapkan bahwa masalah sosial tersebut sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu rangkaian gejala yang dihubungkan satu sama lain oleh suatu proses umum. Itu menurut Nursid Sumatmadja. Pada konsep sistem, benda, gejala, atau peristiwa ditetapkan sebagai suatu keseluruhan dan suatu kebulatan yang tidak terpisah-pisah. Pada suatu sistem, bagian-bagian yang terpisah tidak akan berarti apa-apa jika dibanding dengan kedudukannya sebagai komponen dalam keseluruhan yang bulat. Nah, kedudukan suatu sistem lebih tinggi daripada kedudukan bagian-bagian yang membentuknya. Sebagai contoh, tubuh manusia secara keseluruhan yang bulat merupakan suatu sistem. Pada pendekatan sistem, masalah sosial yang dikaji sistem masalah sosial di masyarakat, masalah-masalah yang timbul dan terjadi di masyarakat tidak terlepas satu sama lain. Masalah kependudukan terkait dengan masalah ekonomi terkait dengan masalah budaya, dan seterusnya. Satu masalah berkaitan dengan masalah lainnya, membentuk suatu sistem masalah. Pada keadaan seperti itulah, masalah sosial dikaji melalui pendekatan sistem. Sebagai contoh, masalah kriminalitas sebagai masalah sosial atau lebih tepat dikatakan sebagai suatu sistem masalah sosial tidak hanya bertumpu pada masalah pengangguran saja, melainkan juga terkait dengan adanya masalah politik, masalah psikologis, geografis, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, pendekatan interdisipliner adalah pendekatan multidisipliner. Karena pendekatan ini berlandaskan cara berpikir manusia yang multidimensional. Manusia jika mengadakan evaluasi terhadap suatu gejala atau masalah selalu ditinjau dari berbagai aspek multidimensional. Misalnya, dalam mengkaji tentang tawuran antar pelajar, kita selalu meninjau dan menilai keadaan sekolahnya, pembinaan spiritualnya di sekolah maupun di rumah, keadaan keluarganya, lingkungan bermainnya, pergaulan dengan teman-temannya, keadaan peraturan setempat di rumah dan sekolah, dan seterusnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu untuk nomor 3, penerapan IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah sosial. Nah, dalam menerapkan model pembelajaran IPS terpadu, tentunya menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, kita ini dapat memilih model pemecahan masalah tersebut adalah sama. Nah, yakni dari merumuskan masalah sampai pada pemecahan masalah dengan menggunakan suatu strategi yang cocok. Nah, sebagai contoh yaitu ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar ini yaitu kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintah di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua materi pokok. Nah, untuk materi pokok ini penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk nomor 3 yaitu hasil belajar. Hasil belajar yaitu mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia khususnya perkembangan yang cepat. Kemudian menjelaskan perkembangan jumlah, penggolongan, persebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Kemudian menginterpretasikan berbagai grafik penduduk, menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia, kemudian mengidentifikasikan bentuk, sebab, dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Nah, untuk mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah ini yaitu menguraikan pengertian pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian menjelaskan sistem pemerintah demokrasi, dan memberi contoh tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Nah, setelah guru ini melakukan persiapan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, ini dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara kelompok dengan prosedur, yaitu guru ini membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian kelompok tersebut atas bimbingan dan pengarahan guru mengikuti proses kerja
ya sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama mendefinisikan masalah, kemudian mendiagnosis masalah. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui dimensi dan sebab akibat timbulnya pemecahan masalah tersebut. Nah, kemudian merumuskan alternatif strategi, kemudian menentuan dan penerapan strategi, kemudian evaluasi keberhasilan strategi. Nah, selanjutnya setelah kelompok sampai kepada tahap evaluasi, maka langkah guru selanjutnya adalah mengadakan tanya jawab mengenai hasil pemecahan masalah yang diputuskan masing-masing kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan bersama mengenai strategi pemecahan masalah, cara-cara mengendalikan pertambahan penduduk di Indonesia. C. Pendekatan humanistik. 1. Pengertian pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu antara lain yang relevan atau terkait, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Namun demikian, tema pokok tetap menjadi fokus utama, sehingga sorot disiplin ilmu yang lain hanya bersifat pelengkap, Kipleterneiter. Sehingga itu pendekatan humanistik, yaitu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan atau terkait, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Ya, materi selanjutnya yaitu 2. Penerapan IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik sebagai contoh. Dapat kita lihat kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1 sebagai berikut. A. Kompetensi dasar. Kemampuan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. 2. Materi pokok atau pokok bahasan. Keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. C. Hasil belajar dan indikator. 1. Mendeskripsikan keanekaragaman suku bangsa Indonesia. 2. Menunjukkan pada peta persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia. 3. Mengembangkan sikap menghormati keragaman suku bangsa. 4. Mendeskripsikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang kelima, mengidentifikasi keragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Yang keenam, mengembangkan sikap menghormati budaya di Indonesia. Kesimpulan, model pembelajaran terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, dapat mencari dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pendekatan pemecahan masalah sosial adalah suatu keadaan masyarakat yang telah menjadi warisan turun-menurun yang memerlukan adanya tindakan perbaikan atau pemecahan, dan yang menghendaki penerapan kekuatan sosial untuk memperbaiki atau mengatasinya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, antara lain A. Pendekatan ekologi. B. Pendekatan sistem. C. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Nah, dalam penerapan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, Anda dapat memilih model pemecahan masalah tersebut adalah sama, yaitu dari merumuskan masalah sampai pada pemecahan masalah dengan menggunakan suatu strategi yang cocok. Pendekatan humanistik yaitu pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan atau terkait, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu.